Oke ya, jadi kita masuk ke materi berkaitan dengan larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga ini itu masuk materi di semester 1 kelas 12 kurikulum merdeka. Nah, beda halnya dengan tahun pelajaran kemarin, itu larutan penyangga itu masuk di kelas 11 semester 2 ya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry ya. Jadi kita akan bahas baik itu teori maupun hitung-hitungan dan latihan-latihan soalnya berkaitan dengan larutan penyangga ya. Jadi di satu video ini akan membahas tuntas berkaitan dengan larutan penyangga. Oke, next. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga kalau dalam versi bahasa kimia itu sering dikenal dengan larutan baper ya. Jadi larutan penyangga atau baper ini merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air. Atau bisa berubah tapi tidak signifikan. Nah, ingat ya, tapi tidak signifikan atau hanya sedikit jika ditambah asam maupun basa. Kenapa? Karena di dalam campuran larutan penyangga ini itu sudah terdapat yang namanya asam dan basa. Jadi ketika ditambah sedikit asam maupun basa, itu pH-nya hanya sedikit dia mengalami perubahan atau tidak berubah secara signifikan. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas secara detail apa sih campurannya antara asam dan basa ini. Nah, di sini ada sifat larutan penyangga. Jadi sifat larutan penyangga itu ada dua dia, ya. Jadi larutan penyangga yang sifatnya asam dan larutan penyangga yang sifatnya basa. Nah, untuk larutan penyangga yang asam itu contoh pH-nya berada di bawah 7. Pasti ya karena sifat campurannya itu asam. Nah, campurannya itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke, di sini kita akan tanamkan konsep dulu. Jadi asam lemah ketemu basa konjugasi. Artinya mereka ini berpasangan dia. Atau bahasa lainnya garamnya ya. Jadi garamnya si asam lemah ini. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, di sini ada pasangan yang mirip, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi basa konjugasinya itu adalah CH3COO- dia. Oke, jadi ada campuran yang mirip. Ketika konsep campuran yang mirip ini jalan, itu kalian tidak usah memperhatikan angkanya. Jadi sekali lagi tidak usah memperhatikan angka yang ada di soal itu. Asalkan campurannya sudah asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya, kalian skip aja angkanya. Nah, contoh yang lain misalnya HCN dengan KCN. Jadi sama-sama punya CN di sini. Jadi asam lemah dengan basa konjugasinya yaitu CN- itu sendiri. Ya, jadi ketika campurannya lemah ketemu dengan garamnya, kalian nggak usah memperhatikan angkanya. Kemudian untuk larutan penyangga yang sifatnya basa, jelas pH campurannya nanti itu berada di atas 7 dan membirukan lakmus dia. Nah, kalau di sini otomatis sama dengan sifat yang kemarin, yaitu memerahkan lakmus. Oke, contohnya campurannya adalah basa lemah. Nah, kalau dia asam lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH3 dengan NH4Cl. Nah, campurannya mirip, yaitu basa lemahnya dengan asam konjugasinya, yaitu NH4+. Oke, jadi di slide ini itu kalian tidak usah memperhatikan angkanya ya. Karena kalau sudah campurannya asam lemah dengan garamnya, kalian tinggal langsung masuk aja ke rumus. Nah, berkaitan dengan campuran ini itu punya rumus dia ya. Jadi ketika asam lemah dengan basa konjugasinya itu ditandai di soal bakalan ada Ka. Itu rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Nah, di sini
pasti ditandai karena ada Kb. Jadi OH- itu rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Jadi kalian nggak usah buat MRS lagi, karena campurannya antara lemah dengan garam. Nah, di sini ada slide yang kosong ya. Jadi slide yang kosong ini kita membahas campurannya bagaimana kalau lemah dengan lemah, kuat dengan kuat, atau lemah dengan kuat. Nah, misalnya kalau di soal campurannya itu lemah ketemu dengan lemah, atau kuat ketemu dengan kuat, maksudnya asam basa ini ya, asam basa kuat lemah, itu jelas ini bukan larutan penyangga. Jadi sekali lagi, ketika dicampurannya itu lemah ketemu lemah, atau kuat ketemu kuat, kuat itu bukan larutan penyangga. Nah, bagaimana kalau campurannya itu lemah dengan kuat? Misalnya asam lemah dengan basa kuat, atau sebaliknya, basa lemah dengan asam kuat. Nah, di sini mol yang harus bersisa adalah yang lemah. Jadi kalian buktikan lewat MRS, di mana ketika mol yang lemah bersisa, maka campuran itu bisa dikatakan larutan penyangga dia. Jadi yang kuat harus habis bereaksi. Nah, jadi di konsep ini, yang kuat itu harus habis dia bereaksi ya. Jadi kalau lemah ketemu dengan kuat, kalian harus buat MRS-nya dulu. Jadi diusahakan yang lemahnya bersisa dan yang kuatnya habis bereaksi. Untuk rumusnya sama ya, tapi diubah sedikit di sini. Jadi H plus sama dengan Ka kali sisa mol asam. Nah, jadi karena kalian pakai MRS, di sini ada bahasa sisa ya, per mol garam. Atau OH- itu sama dengan Kb kali sisa mol basa per mol garam. Nah, jadi sederhana ya, asalkan kalian sudah memahami konsepnya. Oke, next. Nah, contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, larutan penyangga ini fungsinya adalah menjaga pH agar tetap stabil di tubuh kita ya. Yaitu dalam sampo. Jadi, larutan penyangga yang digunakan untuk menjaga pH sehingga rentang pH rambut itu tetap di kisaran 4,6 sampai 6,0. Nah, jadi sampo itu merupakan campuran dari larutan penyangga dia, agar bisa menjaga pH rambut. Seandainya kalau di atas 6,0 atau di bawah 4,6 itu kecenderungan nantinya akan menimbulkan kerontokan. Ya, kemudian di dalam tubuh kita itu juga ada yang namanya larutan penyangga. Nah, larutan penyangga di sini ada penyangga karbonat, ada hemoglobin, dan penyangga fosfat. Jadi ketiganya ini itu memiliki peran penting untuk mengontrol pH darah agar tetap stabil dia. Ya, jadi ini misalnya HCO3 dan CO3 2-. H2CO3 dan HCO3-. Kemudian yang di sini H2PO4- dengan HPO4 2-. Itu campuran penyangga yang ada di dalam tubuh kita ya. Oke, next. Nah, di sini kita udah masuk berkaitan dengan latihan soal ya. Latihan soal berkaitan dengan larutan penyangga. Nah, di latihan soal inilah materi-materi berkaitan dengan larutan penyangga, bagaimana caranya menghitung pH-nya, itu akan lebih detail dibahas. Jadi biar lebih paham lagi berkaitan dengan konsep larutan penyangga ini ya. Oke, soal yang pertama, larutan penyangga dapat dibuat dengan
pencampuran berikut, kecuali. Oke, kecuali ini ya. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa campuran penyangga itu terdiri dari lemah, asam lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi kita udah bahas detail sebelumnya. Kalau seandainya di soal itu ada angka, diusahakan mol yang lemah harus bersisa, atau yang kuat habis bereaksi dia. Oke, basa lemah dengan garamnya. Kita akan bahas satu persatu ya, di objektif ini. Sorry. Basa lemah dengan garamnya, ya bisa ya. Basa lemah dengan asam konjugasinya bisa. Basa lemah yang berlebih. Nah, ingat, basa lemah yang berlebih, jadi dia yang ada sisa dengan basa kuat. Ini bisa garam asam lemah berlebih dan asam kuat. Garam dengan asam kuat. Nah, ini jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Asam lemah dengan basa lemah. Garam asam lemah yang berlebih dengan asam kuat. Asam lemah dengan basa lemah juga nggak bisa. Jadi di sini ada dua campuran yang bukan penyangga. Ya, jadi garam dengan asam kuat jelas bukan larutan penyangga nantinya ya. Oke, next. Campuran di bawah ini yang merupakan komponen larutan penyangga. Nah, di sini tanpa angka. Jadi sekali lagi di soal ini tidak ada angka. Jadi harus jawabannya itu asam lemah ketemu dengan basa konjugasinya. Atau garamnya. Atau basa lemah ketemu dengan asam konjugasinya. Atau garamnya juga. Lemah dengan garam. Ini kuat. Udah pasti salah. Ini sama-sama kuat. Ya, udah pasti salah. NaOH basa kuat, HCl asam kuat. Ini lemah dengan kuat bisa, tapi tidak ada angka. Jadi ini salah, karena tidak ada angka di soalnya. Komponen larutan penyangga. Nah, jadi yang masuk komponen penyangga yang mana? Ini dan ini. Nah, sekarang komponen yang bukan penyangga katanya, berarti yang tadi kita coret ya. Campuran di bawah ini yang merupakan komponen larutan penyangga. Kecuali, berarti yang salah. Tadi kita udah bahas. Kenapa A salah? Karena di sini campurannya basa kuat dengan garam. Jadi ini bisa jawabannya. Ini sudah pasti bisa menjadi jawaban karena sama-sama kuat. Di sini juga bisa menjadi jawaban karena tidak ada angka. Dari tadi soalnya kok lebih dari satu jawaban. Nah, karena soal ini diambil dari soal di kuisis ya. Jadi kita analisis per soal. Kenapa ini salah? Biar kalian tahu kesalahannya di mana ya. Jadi di sana kan bisa saja ada kesalahan pengetikan soal, mungkin yang ngirim soal di kuisis itu ya. Jadi kita udah bahas berkaitan dengan campuran-campurannya dan apa kesalahannya masing-masing ya. Oke, larutan penyangga dapat dibuat dengan campuran asam lemah dengan basa konjugasi. Oke, ini kita bahas lagi. Campurannya, asam lemah dengan basa konjugasinya bisa ya. Basa kuat, nah salah. Seperti yang tadi kita bahas, itu lemah dengan garamnya. Kuat dengan kuat, salah. Kuat dengan konjugasinya, salah. Lemah dengan lemah, salah. Nah, ini kita menjadi bukti bahwa ada beberapa soal yang salah ya. Tadi udah ada kuat dengan kuat, tapi dianggap jawaban juga ya. Jadi sekali lagi di sini larutan penyangga itu campurannya adalah lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Kalau dia ada angka, itu lemah dengan kuat diusahakan lemahnya harus berlebih atau bersisa dia ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A di sini. Next, soal berikutnya. Pasangan yang merupakan larutan penyangga. Ingat,
Kembali lagi, di sini kembali tidak ada angka ya. Berarti lemah ketemu dengan garam. Ini lemah, ini garam. Tapi garamnya itu berasal dari campuran lemah dengan lemah. Salah. NH4OH kan basa lemah dia. Ini lemah, ini garam. Dan mirip. Jadi benar yang nomor 3. Ini kuat. Udah pasti salah ya. Oke, 1 dan 3. Nah, ini lemah, ini garamnya. Di 1 dan 3 jawabannya, yaitu yang A. Oke, silakan dicermati dulu secara perlahan konsep-konsep yang berkaitan dengan biar kalian bisa membedakan campuran antara penyangga dan bukan penyangga. Oke, jadi kita masuk ke soal berikutnya ya. Dari data tersebut yang termasuk larutan penyangga. Nah, ingat konsep dari larutan penyangga itu adalah mempertahankan pH. Jadi ketika ditambah asam basa dengan air atau diencerkan, itu pH-nya menunjukkan perubahan atau sama sekali tidak berubah. Jika dia berubah, itu hanya sedikit atau tidak signifikan. Ya, jadi kita lihat campuran di sini. pH awalnya ada 4, 5, 6, dan 7. Oke ya, 4, 5, 7, 8, 10. Kemudian ditambah asam, ditambah basa, dan ditambah air. Jadi kita lihat perubahannya yang tidak signifikan. 4 ke 2,5 lumayan jauh ya, 1,5. 5 ke 3,9 itu 1,1. 7 ke 4,5 itu 2,5 perubahannya. 8 ke 7,8 itu 0,2. Oke, mungkin ini ya. 8 ke 8,1 0,1. 8 ke 7,6 cuma 0,4. Jadi jelas di sini di antara pilihan, kalau ini 10 ke 5 udah jauh banget. Jadi cari yang perubahannya tidak signifikan. Itu adalah campuran yang nomor 4 ya. Yang bukan yang termasuk larutan penyangga ya. Jadi model-model soal yang kita bahas di sini itu Kak pastiin adalah yang sering keluar pada saat kalian ulangan harian ataupun ulangan sumatif nantinya ya. Oke, next. Nah, campuran yang membentuk larutan penyangga. Ingat, ini ada angka. Jadi, ketika kita membahas kalau sudah ada angka, yang pertama kalian perhatikan itu adalah campuran lemah dengan garam. Kalau lemah dengan garam, biarpun ada angka, itu kalian nggak usah perhatiin angkanya, langsung jawaban. Kemudian yang lemah dengan kuat. Ingat, lemah dengan kuat ya, di mana mol yang lemah itu harus bersisa. Jadi logikanya ketika kita membahas bersisa, itu mol yang lemah lebih besar ya. Nah, kita lihat campuran lemah dengan kuat. Ini semuanya campuran lemah dengan kuat ya. Asam lemah, basa kuat, basa lemah, asam kuat. Tapi mol yang lemahnya harus lebih besar. Kita kali ini. 200 kali 0,1 itu hasilnya 20. Ini juga 20, sama. 200 kali 0,2, 40. Ini 20. 200 kali 0,1. Jadi mungkin jawabannya ini 2 ya. Nah, 1 udah nggak masuk. Berarti logikanya 2 dan 4 nih. 200 kali 0,1, 20. 200 kali 0,1, 20. Ini 20, ini 10. Nanti jelas ya jawabannya 2 dan 4. Ingat kuncinya ini. Lemah ketemu dengan kuat, di mana mol yang lemah itu bersisa. Atau yang mol yang lemah itu lebih besar. Ya. Gampang. Asal kalian paham konsepnya. Jadi ketika kita membahas soal, kalian tidak hanya perhatikan caranya ngitung ya, tapi konsepnya juga harus diperhatikan nanti. Oke, next soal berikutnya. Larutan penyangga berikut yang memiliki pH terkecil. Oke, kita fokusnya dulu pH terkecilnya ya. Berarti logikanya, kalau kita membahas pH terkecil, berarti sifatnya asam. Jadi semakin mendekati angka 1, nah ini kan
7 ke bawah kalau pH penyangga itu ya. Itu sifatnya makin asam dia. Nah, kita lihat dulu campurannya. Di mana mol yang lemah harus lebih besar. 10 kali 0,35, ini hasilnya 3,5. Kemudian ini 2,5. Oke, ini penyangga. Ini 3 ya. Ini 1,5. Oke, ini juga penyangga. Ini 2,5. Ini 1,5. Oke, ini juga penyangga. Ini juga penyangga ya, karena mol yang lemah lebih besar. Ini 1,5. Yang ini 1. Ini juga penyangga. Ini 2. Ini 0,5. Ini juga penyangga. Jadi semua di sini penyangga. Nah, gimana caranya meriksa karena semuanya campurannya penyangga? Nah, kalau kita lihat, harga H+ itu ditandai oleh harganya Ka, mol asamnya sisa mol asam per mol garamnya. Berarti cari kalau pH terkecil, berarti hasil baginya ini pasti terkecil dia. Ya, jadi hasil pembagiannya ini angkanya harus kecil. Itu untuk menghasilkan pH yang paling kecil nantinya. Atau enggak kalian bisa menghitung satu persatu. Nah, boleh juga ya. Nanti kan dijadiin kayak gini dia. pH sama dengan min log H+ ya. Berarti logikanya ini menjadi pengurang dari log angka pokoknya ya. Kita anggap Ka-nya 10 pangkat min 5 aja. Berarti 5 min log sisa mol asam per mol garam. Oh iya, berarti kita cari hasil terbesar di sini. Hasil pembagiannya ini yang terbesar, agar selisihnya itu besar ya. Oke, kita cek di sini deh. 3,5 kurang 2,5 itu 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per 2,5. Kalau kita ubah ke desimal, ini hasilnya adalah 0,4. Oke ya. Kalau di sini hasilnya 3 kurang 1,5, 1,5 per 1,5. Oke, ini hasilnya adalah 1. Kemudian yang di sini 2,5 kurang 1,5, 1 per 1,5. Atau hasilnya adalah 2 per 3. 2 per 3 itu masuk 0,66. Masih paling besar ini ya. Kalau ini 1,5 kurang 1, 0,5 per 1. 0,5. Kalau di sini 2 kurang 0,5, 1,5 per 0,5. Nah, ini hasilnya 3. Jadi dari hasil perhitungan ini, yang terbesar hasil baginya itu adalah yang D. Nah, untuk lebih jelasnya, ini karena soalnya kita menganalisis satu persatu, nanti kalau ada soal perhitungan pH-nya, nanti kita akan bahas di sana. Kenapa hasil baginya harus yang terbesar ya? Oke, next soal berikutnya. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH di dalam darah. Terdapat sistem penyangga yang pH sistem penyangga tersebut adalah, nah tadi kita sudah sempat bahas nih, ya pH di dalam darah, ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini, H2CO3 dan HCO3-. Penyangga dalam darah ya. Jadi sistem penyangga tubuh kita itu ada ini dan ada ini. Kalau yang di darah ini, kalau yang di intrasel itu ini. Iya, sisanya nggak ada. Oke, next. Pasangan larutan berikut yang menghasilkan larutan penyangga. Nah, ini kembali lagi ada angka. Nanti kita akan pilih lemah dengan garam atau lemah dengan kuat, di mana mol yang lemah itu harus lebih besar. Ini lemah, ini kuat. Ini 20, ini 10. Mungkin aja ya. Kita cek dulu. Ini kuat, ini lemah. Ini 20,
perkaliannya 20. Nah, ini sama. Jadi bukan. Ini kuat, ini lemah. Ini 20, ini 10. Besaran yang kuat, berarti bukan. Ini lemah, ini kuat. Ini 20, ini 20 ya. Ini 30. Oke, jadi besaran yang kuat juga salah ya. Ini kuat, ini lemah. Ini 20, ini 20 sama, jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang A di sini. Jadi gampang ya. Kalau kalian sudah tahu daftar asam basa kuat lemah, kemudian kalian sudah bisa menghitung, saya yakin konsep-konsep soal seperti ini kalian bisa libas langsung ya. Oke, next. Sistem larutan penyangga itu dapat dibuat dengan mencampurkan 100 mili. Nah, ingat sentimeter kubik itu sama dengan 100 mili. Dengan, ini lemah. Kalau dikaliin, itu hasilnya adalah 10 milimol. Jadi kita cari yang basa kuat, yang hasilnya di bawah 10. Ini udah pasti salah, karena dia asam kuat. Ini udah pasti salah, karena dia asam kuat. Berarti campurannya antara A, C, atau B. Kaliin deh. 120 kali 0,1, 12. Besaran yang kuatnya, jadi salah. 80 kali 0,1, 8. Mungkin. 100 kali 0,1, 10. Sama, jadi nggak boleh. Ingat, mol yang lemah harus lebih besar atau bersisa. Jadi nggak boleh kalau sama. Apalagi yang kuatnya lebih besar. Itu nggak boleh. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi selain ini juga di bagian deskripsi itu akan ada video versi pertamanya. Jadi video yang pertama kali dibuat ketika channel ini dibuat ya. Jadi sudah mulai ada perkembangan di mana setiap soal itu di sini dibahas. Kalau di sana itu pakai papan dia, kemudian pembahasan soalnya tidak variatif ya. Jadi kalau di sini lebih variatif latihan soalnya. Oke, next. pH lah, nah ini dia. Menghitung pH. Kita lihat campurannya terlebih dahulu. Jadi campuran di sini itu apa dengan apa? Lemah. Nah, ini mirip ya. Lemah dengan garam. Jadi kalian tidak usah buat MRS di sini. Ya, jadi sekali lagi tidak usah buat MRS di soal ini. Oke, jadi kita hitung deh. Karena ada Ka berarti kita nyari H+. H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam. Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali mol asamnya 5, kalian kaliin 50 kali 0,1, mol garamnya juga 5, coret. Jadi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Min ketemu min plus 5 min log 1,8. Nah, hasilnya harusnya di bawah 5 ya, tapi semua pilihan ini di bawah 5. Nah, ini penting banget. Jadi kita cek dengan kalkulator log 1,8 ini berapa ya, karena di soal tidak diterangkan harga log 1,8. Oke, kita cek dulu. 5 dikurang log 1,8. Nah, itu hasilnya adalah 4,75. Oke ya, jadi hasilnya sudah ada di layar kalian. Itu hasilnya adalah 4,75. Jadi yang D. Jadi sebelum kalian mulai menghitung, itu sangat penting kalian melihat campurannya itu apa saja. Ya, kalau udah tahu campurannya, apakah itu langsung masuk ke rumus, apa kita buat MRS terlebih dahulu. Nah, untuk di soal ini, karena campurannya lemah ketemu dengan garam, itu kalian langsung masuk ke rumusnya, bukan masuk ke MRS terlebih dahulu ya. Oke, next. Sebanyak 100 ml CH3COOH 0,2 molar dicampurkan dengan 100. Nah, ini kita lihat lagi campurannya. Ini lemah,
Ini mirip di garam, berarti kalian nggak usah buat MRS. Untuk membuat larutan baper tersebut diperlukan konsentrasi. Nah, ini deh. Jadi dasar rumusnya adalah A plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Karena ini nggak usah buat MRS ya. Ingat mol itu berasal dari M kali V. Berarti pH-nya 5, berarti H plusnya itu 10 pangkat min 5. Sama dengan Ka-nya juga sama 10 pangkat min 5. Kalian kali ini M kali V. M-nya 0,2 kali 100. Di bawahnya juga sama. Dicampurkan dengan 100 ml. Nah, ini volumenya 100 juga. Mg-nya tidak diketahui atau konsentrasi garamnya. Kalian coret ini deh. Nah, nih. 100 mg itu sama dengan 0,2 kali 100. Hasilnya 20. Berarti Mg-nya otomatis 20 dibagi 100. 100. Coret nolnya 2 per 10, 0,2 molar. Gampang ya. Jadi tidak usah buat MRS karena itu bukan campuran antara lemah ketemu dengan kuat. Cuma di soal ini dibalik dia modelnya. Kalau di soal sebelumnya itu kita mencari pH, di sini mencari salah satu komponen yang tidak diketahui. Bisa besok molarnya yang kalian dicari di sekolah atau mungkin volumenya ya. Oke, soal berikutnya ya. Jadi di soal ini kita sudah disajikan soal bagaimana caranya menghitung pH melalui MRS ya. Jadi suatu larutan dibuat dengan mereaksikan HNO2 0,2 molar dan KOH 0,1 molar masing-masing 100 ml. Jika Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 4, tentukan pH-nya. Nah, ini campurannya adalah lemah dengan kuat. Jadi ingat, ketika lemah dengan garam, kalian langsung masuk ke rumus, tapi ketika lemah ketemu dengan kuat, kalian harus buat MRS-nya. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi model reaksi asam basa itu kita udah bahas di hidrolisis ya. HNO2 ditambah KOH itu menjadi, ingat, OH sama H itu jadi H2O. Berarti sisanya adalah KNO2. MRS 0,2 dikali 100 itu hasilnya adalah 20. 0,1 dikali 100 itu hasilnya adalah 10. Ingat konsepnya, yang kuat pasti habis bereaksi karena molnya lebih kecil di sini. 10 kurang berapa biar dapat 0, itu hasilnya adalah 10. 1 per 1 yang dicari per yang diketahui kali 10. 20 kurang 10 hasilnya 10. Ini 0, ini juga dicari garamnya 1 per 1 kali 10. Yang dicari per yang diketahui kali 10. Hasilnya 10, 0 tambah 10, 10. Oke, jadi gampang cari H plusnya. Karena ada Ka, di Ka sisa mol asam. Nah, di sini kita isi sisa ya, karena ada MRS soalnya. Per mol garam. Berarti Ka-nya 5 kali 10 pangkat 4 kali 10 per 10. Coret. Berarti pH-nya otomatis min log 5 kali 10 min 4. 4 min log 5. Oke, jawabannya adalah yang B. Jadi sekali lagi, gampang asal kalian sudah memahami konsepnya. Ya. Next, soal berikutnya. Jika larutan baper atau penyangga, nah ini 0,4 mol tapi ditambah lagi. Nah, kita lihat ditambahnya adalah HCl. Jadi asam. Nah, ini udah masuk ke soal tipe paling susah ya. Ada 3 campuran di sini. Ada ini dengan ini. Nah, hal yang pertama kalian perhatikan adalah di soal ini, oke ya, di soal ini itu fokusnya itu ditambah apa? Kalau dia ditambah asam, basanya akan bereaksi. Kalau nanti ditambah basa, garamnya yang bereaksi. Jadi tidak mungkin ada campuran asam dengan asam, basa dengan basa, dicari pH-nya ya. Kalau di tipe soal penyangga dan hidrolisis nantinya. Perhatikan ini,
tambah HCl berarti komponen basanya yang akan bereaksi. Berarti nanti jadinya kayak gini reaksinya. NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl-nya akan masuk angkanya di sini, tambah H2O. MRS. Ini diketahui 0,4, ini 0,2, ini 0, berkurang bertambah. Nah, ini kalian ubah ke liter nih, bagi 1000. Hasilnya adalah 0,1 kali 1, 0,1. Tetap ini yang habis ya. 0,1 karena koefisiennya semua sama, jadi 1 per 1 kali 0,1. 0,1, 0,1, 0. Di sini kurang 0,3. Di sini kalian tambahkan 0,3. Nah, berarti karena ada KB, kalian nyari OH-. KB, mol basa per mol garam. Kok ini nggak 0 seperti soal sebelumnya? Karena udah ada di campurannya 0,2. Kalian masukkan itu ya. Di KB-nya 10 pangkat min 5, 0,3 per 0,3. Coret. Berarti POH-nya sama dengan 5, pH-nya sama dengan 14 kurang 5. Itu hasilnya adalah 9. Oke. Jadi sekian ya, jadi sangat singkat pembahasan berkaitan dengan campuran dari larutan penyangga. Nah, untuk video berikutnya tentang larutan penyangga itu Kak akan sisipkan di bagian deskripsi, itu sebagai penambah model-model soal yang mungkin keluar nanti ketika kalian dapat kimia di sekolah kalian masing-masing. Jadi jangan lupa subscribe, share video-video dari Doni Smart Chemistry, kemudian kalian bisa like. Kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.